Tanaman Lee Kuan Yew, teman-teman. Tanaman Lee Kuan Yew seperti ini. Ini gampang sekali ya. Ini gampang sekali ditumbuhkan ya, dikembangkan. Ini dari sebesar ini ya, sebanyak ini. Ini pohonnya cuma satu, teman-teman. Ini saya kasih lihat ya. Nah, ini dia. Ini pohonnya cuma satu ini aja, besarnya sekitar 2 jari lah ya. 2 jari ya. Pohonnya cuma satu, nanti batangnya banyak seperti ini, menjalar ke atas. Jadi ini saya gunakan untuk hiasan pagar ya, seperti ini. Bagian sini belum rapat ya, isinya belum padat, jadi masih harus sering dipangkas seperti ini. Ini bawahnya nih udah banyak, udah panjang nih, sudah tidak dipangkas beberapa minggu seperti itu, teman-teman. Jadi nanti ketika rimbun ini bagus sekali ya. Ini tanaman ke berapa ini ya, ke-5 kali kayaknya saya tanam nih. Karena dulu awalnya saya tanamnya pakai pipa, kemudian pipanya pecah karena penuh, diganti dengan ini, dengan pot beton ini, pot beton bawah ini. Kemudian lama-lama penuh juga dengan akar, jadi pecah, akhirnya mati semua ya. Kemudian saya tanam lagi nih seperti ini. Ini kemarin besar, teman-teman. Ini besar sekali, ini segenggam ini. Ini umurnya sekitar 1,5 tahun, tetapi mati ya. Ini dulu rimbun sekali, saya bikin seperti ini. Ini saya bikin di depan rumah ya, depan teras ini. Jadi dulu rimbun sekali, teman-teman. Tetapi karena suatu hal akhirnya mati ya. Padahal ini pohonnya cuma satu ini aja. Kemudian setelah yang ini baru ganti yang ini ya. Ini yang baru. Ini umurnya belum ada 1 tahun, teman-teman. Jadi ini pun pemupukannya kurang rutin ya, kurang rutin saya pupuk, jadi kurang maksimal sebenarnya ini. Tapi nggak apa-apa, ini seiring berjalan waktu nanti pasti akan rimbun. Jadi hari ini saya akan melakukan pemangkasan ya, agar nanti tumbuhnya bisa merata ya. Ini untuk memperbanyak cabang ini gampang, teman-teman, seperti ini. Jadi kalau kita potong ya, ini di ujungnya ini, nanti dia langsung akan tumbuh cabang baru seperti ini, teman-teman. Dan nggak tanggung-tanggung ya. Cabang barunya itu tumbuhnya bisa 3-4, bisa 5 bahkan ya. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi batang terdekat dengan ujung yang dipotong itu nanti akan tumbuh banyak cabang, teman-teman. Sama seperti ini, teman-teman. Ini sudah dipotong ya, udah dipotong ujungnya seperti ini. Ini sekarang tumbuh lagi 1, 2, 3 ya. Ini lagi baru 4, 5. Wih, ini semua ya. Ini semua akan tumbuh cabang baru nih. Ini juga cabang baru nih udah. Tapi ini dulu pemotongan sebelumnya ya, karena dulu sempat saya potong di mana ya dulu ya. Ini dulu sempat dipotong. Ini tumbuhnya banyak juga ini batang-batang ini. Kemudian saya potong lagi di sini, muncul lagi batang baru, teman-teman. Jadi cara memperbanyaknya itu cukup dipotong ya ujung-ujungnya. Nah seperti ini, teman-teman. Nah ini kan dulu besar nih, ujungnya besar. Saya potong sedikit ya, ini ya, kelihatan ya. Ini saya potong sedikit. Nah ini kan udah kelihatan kan. Jadi dia tumbuhnya nih banyak sekali batang baru, teman-teman. Itulah kenapa satu pohon ini bisa menghasilkan menjadi banyak batang ya, seperti ini, teman-teman. Banyak ya. Cara motongnya gampang, teman-teman. Cukup begitu dia muncul tunas baru ya, seperti ini. Ini potong aja ujungnya sini ya, potong dikit ya. Ini potong dikit kayak gini ya. Ini dipotong dikit gini aja ya. Nah ini nanti batang-batang muda ini akan tumbuh ya. Potong-potong sedikit gini aja, teman-teman. Potongin saja, dia nanti akan cepat sekali tumbuh ya. Seperti itu, teman-teman, caranya. Ini ntar saya akan melakukan pemangkasan ya, ikuti terus ya, teman-teman ya. Untuk pemangkasan saya menggunakan gunting gini aja bisa ya, karena batangnya tidak terlalu keras. Jadi gunakan gunting rambut aja bisa. Tapi kalau mau menggunakan gunting bonsai juga bisa ya.
terserah lah, mau pakai pisau juga bisa, pakai cutter juga bisa teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, ini sudah saya potong ya, nggak apa-apa. Ini potongnya agak sadis ya, ini sengaja saya potongnya agak tinggi. Apa tujuannya? Karena nanti ketika tumbuh batang baru di sini, ini semua yang tadi saya potong tumbuh batang baru, nanti dia akan melahirkan banyak batang-batang ya. Otomatis nanti di sini akan terisi seperti ini. Ini kan agak kosong nih, ini agak kosong, nanti akan terisi penuh. Kemudian bagian sini nih yang masih agak kosong, nanti juga akan terisi penuh teman-teman, seperti itu. Jadi ini motonya agak sadis ya, agak tinggi. Nah, karena nanti kalau yang di sini saya potongnya agak ke bawah, ya kan. Kalau misalkan tadi yang sebelah sini saya potongnya agak ke bawah di sini, nanti takutnya yang sini, ini kan masih jarang nih, nah kan. Bagian sini masih jarang, nanti takutnya di sini akan nggak terkejar ya, nggak bisa ngejar rimbun yang sebelah sana teman-teman. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan saja sambil nunggu di sini rimbun, di sana cukup potongnya agak tinggi saja. Karena ini rimbunnya udah luar biasa teman-teman. Lihat nih seperti ini, loh kan? Ini kayaknya harus dihilangin aja nih kayaknya nih. Rimbun sekali nih segini. Banyak sekali nih batangnya nih. Jadi ini nanemnya ini gampang sekali teman-teman. Sama kayak ini ya. Nih nanti kalau teman-teman mau nanam, cukup cari batang yang agak besar ya. Batang yang agak besar. Dan usahakan batangnya itu agak tua ya. Kayak gini. Lah. Seperti ini teman-teman. Cari batang yang agak besar atau agak tua ya, seperti ini. Ini kan besar nih, ini udah agak tua juga. Ini dipotong, mungkin panjang 1 jengkal gini aja, sejengkal ya, sejengkal potong. Nanti tancepin ya, tinggal tancep aja. Jangan lupa yang ditancepin itu udah batang yang dari atas ya. Ini kan posisinya seperti ini ya kan. Nanti yang ditancepin itu bagian ini ya, yang atas ya. Kalau misalkan ini dipotong, nanti yang tancepin yang bagian sini ya. Jangan yang bagian sini, karena ini adalah bagian atas ya. Jadi sebenarnya dia posisinya kan gini teman-teman, berdiri sebenarnya kan. Berarti kan ini yang bagian pangkal ya. Jadi yang tancepin itu adalah bagian pangkal seperti itu. Cuma karena dia posisinya menggelantung, jadi pangkalnya itu ada di atas. Seperti itu. Saran saya, kalau mau tanam seperti ini jangan pakai pot ya. Baik pakai pot beton maupun pot polybag gitu ya, atau apalah yang ember plastik atau apa gitu, karena itu jangka panjangnya kurang bagus teman-teman. Memang sih bisa dipindah-pindah, cuman jangka panjangnya itu bayangin saja ya, ini satu pohon dengan batang sebanyak ini, seperti ini ya. Ini satu pohon segini ya, bisa dia menghasilkan batang itu ribuan ya. Jadi bisa kebayang teman-teman akarnya berapa banyak tuh akarnya ya. Jadi kalau kita menggunakan pot itu, nanti potnya kapasitasnya itu tidak mencukupi untuk menampung semua akarnya gitu teman-teman. Jadi lebih baik di grounding saja, tanam di tanah langsung, misalkan di pojokan gitu ya. Jadi tanam langsung di tanah satu aja cukup. Memang sih prosesnya lebih lama dibandingkan kita menanam sekaligus banyak ya. Kita tanamnya satu aja di tanah gitu ya. Nanti dia akan cepat besar teman-teman. Kalau di grounding itu dia akan cepat besar. Di samping itu lebih tahan terhadap kekurangan air teman-teman. Jadi kalau ditanam di tanah langsung itu teman-teman tidak nyiram selama 1 minggu itu tidak masalah. Seperti itu ya. Tetapi kalau nanamnya itu pakai pot atau polybag atau planter bag gitu ya, itu ketika akarnya udah banyak tuh nanti teman-teman akan kewalahan untuk menyiramnya ya.
karena tanaman ini sangat kuat dengan air. Jadi saya sarankan lebih baik tanamnya itu langsung ke tanah aja teman-teman, seperti ini. Karena saya sudah 2 kali gagal ya, bukan gagal sih, awalnya sudah berhasil, sudah rimbun banget menggunakan pipa ya, pipa 4 dim saya gunakan, saya lubang-lubangin dengan banyak lubang. Cuma ketika sudah berumur 1 tahun lebih itu akarnya sudah banyak banget, sehingga pot pipanya itu sudah tidak nampung ya, sudah tidak nampung akar. Bahkan diisi air aja sudah tidak bisa masuk airnya, karena sudah penuh dengan akar seperti itu. Kemudian saya ganti menggunakan pot beton pun lama-lama potnya akan penuh juga ya, nggak bisa nampung. Jadi memang ternyata solusinya memang harus di grounding teman-teman, seperti itu. Seperti ini saya nyiramnya jarang ya. Memang sih ini saya tanamnya kebetulan di pojokan dekat dengan aliran got, cuma jarang dipupuk. Ini jarang dipupuk saja udah kayak gini teman-teman, rimbunnya ya, seperti itu. Kelebihannya tanaman ini kalau digunakan sebagai perindang atau hiasan dinding itu satu, warnanya hijau teman-teman. Ini ketika udah rimbun ya, kalau teman-teman sering lihat di tempat yang sudah rimbun itu biasanya itu kelihatannya tuh bagus banget, karena warnanya tuh hijau ya, hijaunya hijau pekat seperti itu. Yang kedua, tanaman ini tidak disukai oleh hama teman-teman, tidak disukai hama, tidak disukai ulat seperti itu. Jadi tidak ada ulat yang memakan daun ini. Beda dengan keladi ya. Keladi kayak gini nih sangat suka ya dimakan sama ulat ya. Dia tuh, ulat tuh sangat hobi ya makan daun keladi ya. Kalau untuk tanaman rambat, tanaman ini sangat tidak disukai ulat, karena saya sendiri jarang, bahkan hampir tidak pernah ya lihat daunnya yang termakan ulat seperti itu. Berarti kan satu sisi untuk tanamannya aman, kedua ketika kita bersentuhan dengan tanamannya kita juga tidak terkena bulu ulatnya teman-teman, seperti itu. Yang kedua, kelebihannya tanaman ini tuh tidak disukai oleh ular teman-teman. Karena sepanjang saya memiliki ini udah hampir, dari yang saya tanam sebelumnya ya, hampir 4 tahun, tidak ada yang dihuni oleh ular teman-teman. Termasuk yang dulu yang di atas ini. Yang ini dulu rimbun banget. Kalau teman-teman ngikutin video saya, itu sering saya posting, itu rimbun banget, itu tidak pernah ada ular teman-teman. Baik ular hijau maupun ular sawah teman-teman. Jadi tidak disukai ular, itu kelebihannya ya. Nah, kelebihan lainnya teman-teman, tanaman ini murah banget ya. Ini kalau beli di stand bunga itu yang sudah hidup ya, udah pakai polybag, biasanya itu udah ada yang udah pakai polybag. Kadang dia sudah ada batangnya kayak gini teman-teman. Jadi dia udah pakai polybag, udah tumbuh batang, panjangnya sampai 1 meter kadang ya. Itu harganya cuma 3.000 teman-teman. Itu harganya cuma 3.000, jadi murah banget tanaman ini kalau beli di stand-stand bunga. Jadi tidak memerlukan biaya banyak ya untuk menanam tanaman ini. Cuma saran saya, ketika teman-teman ingin memiliki dalam jumlah banyak, misalkan kayak gini ya, biar cepat banyak dindingnya, jangan terlalu berambisi banyaknya itu dalam waktu singkat ya. Kadang kadang orang-orang yang berambisi seperti itu, dia yang dia lakukan adalah menanam sebanyak-banyaknya teman-teman. Jadi misalkan gini, dia menanam batangnya itu jaraknya cuma 20 cm ya, satu batang gitu ya. Banyak jarak 20 cm ditanam satu batang ya. Ketika masih kecil memang dia kelihatannya belum banyak teman-teman. Cuma masalahnya nanti ketika sudah besar-besar seperti ini, nanti batangnya rimbun seperti ini ya. Ini satu batang aja rimbun kayak gini ya. Nanti bisa dibayangkan kalau misalkan nanamnya itu ada beberapa ya, misalkan sampai 20 pohon ditanam ya, nanti malah terlalu over ini ya, terlalu over, nanti terlalu banyak, malah nanti akan menjadi sayang. Ketika terlalu banyak nanti menjadi sayang untuk menghilangkan teman-teman. Karena kalau terlalu banyak gitu, solusinya dia nanti harus dihilangkan satu persatu. Kalau udah gede-gede kan sayang dihilangkan kan, dimatikan gitu kan, dicabut. Sayang banget teman-teman. Lebih baik tanamnya satu aja, tetapi harus sabar ya, seperti ini. Ini kan cuma satu tapi udah segini banyaknya. Nah kan,
Seperti itu teman. Baik teman-teman yang sebelumnya belum tahu ya tentang tanaman ini dan sekarang ingin menanam ya, lebih baik dipikirkan ya. Cukup satu saja, jangan terlalu banyak. Karena jangka panjangnya kurang bagus, kecuali nanti misalkan tempatnya banyak ya, misalkan temboknya tuh panjang gitu ya. Tembok dindingnya ini sampai puluhan meter gitu, oke lah. Setiap 4 meter dikasih satu batang, oke lah. Gitu, satu batang pokoknya itu. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu informasi tentang tanaman ini. Oh ya, lupa, tadi belum dikasih tahu ya, ini namanya adalah Lee Kuan Yew. Nah, tanaman ini namanya Lee Kuan Yew ya. Jadi cek aja kalau teman-teman mau membeli bibitnya di marketplace tuh banyak yang jual. Namanya Lee Kuan Yew. Atau kalau memang teman-teman lokasinya dekat dengan tempat saya, bisa diambil ke sini batangnya, ini tinggal dipilih aja. Yang batangnya yang besar-besar banyak, yang tua-tua banyak ya, seperti ini. Ini seperti ini, yang saya potong-potong ini ntar dibuang, nggak kepake lagi. Ini sebenarnya bisa ditancepin, ditanam bisa. Seperti itu. Yang dekat seputaran Batu Bulan bisa merapat langsung, tinggal ambil aja ke sini, gratis ya. Tidak usah bayar ya, karena ini juga sampah yang akan dibuang kalau tidak ada yang minta ya. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semangat berkebun ya, terima kasih.